Dan setiap garis yang kecil-kecil tadi itu ada setannya. Artinya apa? Yad'u ilaih, yang selalu mengajak. Calonnya banyak. Karena apa? Mengajak ke kesesatan. Jadi jalurnya banyak, yang ngajak juga banyak. Pendoktrin-pendoktrinnya banyak. Tapi kalau tidak, pasti akan memasukkan dasar dalil dari luar Quran dan hadis. Terutama yaitu akan menggunakan akal. Dan akal itu akan disetir oleh kepentingan. Makanya kalau ada dalil kok nggak sesuai dengan kepentingannya, maka akal akan berbicara bagaimana dalil ini diakali. Sehingga ada dalil Quran hadis yang jelas-jelas sahih ditaskeh dulu. Ada pentaskehan. Ini kira-kira semakin menguatkan apa meresahkan? Semua aliran seperti itu. Sampai orang yang kebatinan saja, yang tidak mau sholat, itu juga bagaimana dia tidak sholat, ada dalilnya. Hadis. Sehingga Nabi sendiri menyampaikan perpecahan Islam itu, ya ada 73 wa wahidatun fil jannah wahiyal jamaah. Nah, jamaah ini yang perlu difahami. Ya. Masing-masing orang mengklaim dirinya jamaah. Ya jamaah kita ini wa wahidatun fil jannah wahiyal jamaah ya kita ini. Padahal Nabi sudah memberi definisi yang jelas. Ma'ana alaihi wa ashabi, kembali kepada Quran dan hadis. Bukan masalah nama, bukan masalah kelompok, komunitas, lembaga, bukan. Bahkan kalaupun toh satu orang tapi netepi Quran hadis, itu juga disebut jamaah. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud mendefinisikan al-jamaah itu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Semua yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Karena kalau yang lain sudah tidak berdasarkan Quran hadis kan ya fa'tazil tilkal firaq. Kebenaran itu akan mempunyai hujah yang kuat, ya, dan tidak pernah berubah, ya, di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun keadaannya. Nah, tetap menetapi kebenaran. Meskipun ya orang yang menetapi kebatilan itu menyatakan yang sama, tetap menetapi memerlukan bersungguh, ya kan? Tapi kalau yang ditetapi dibersungguh dan perlukan batil ya batil. Kadang-kadang nasihatnya kan dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Ternyata subhatnya yang nggak berubah. Dan suatu saat Nabi pernah di depan para sahabat, Nabi menggaris satu garis di pasir. Sahabat melihat saja. Ini juga teori thariqatut tadris, bagaimana Nabi itu mengajari sesuatu itu dengan variasi. Ya, bukan hanya menyampaikan pidato, tapi juga dengan peragaan. Ya. Mungkin kalau dulu ada laptop itu Nabi pakai laptop gitu ya. Ya, pakai slide itu. Ya. Nabi langsung memberi pemahaman dan peragaan. Tahu-tahu Nabi menggaris gitu saja. Sahabat ya bingung. Ya. Kemudian Nabi setelah menggaris satu itu, Nabi menggaris ya garis panjang satu, kemudian pinggirnya kanan kiri garis kecil-kecil. Banyak. Kanannya banyak, yang kiri juga banyak. Terus Nabi mengatakan hadal khat, yang pertama itu, yang satu itu ya, sabilullah, ini adalah jalan menuju Allah. Dan sedangkan yang kecil-kecil kanan dan kiri itu adalah subulus syaitan. Ya, itu adalah subul. Itu yang difirmankan dalam firman Allah, wala tattabi'us subul. Ini adalah subul. Wa fi kulli sabilin syaitan. Dan setiap garis yang kecil-kecil tadi itu ada setannya. Artinya apa? Yad'u ilaih, yang selalu mengajak. Calonnya banyak. Karena apa? Mengajak ke kesesatan. Jadi jalurnya banyak, yang ngajak juga banyak. Pendoktrin-pendoktrinnya banyak.
Kemudian setelah itu, ya, setelah Nabi menjelaskan, Nabi membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u yang satu tadi. Wala tattabi'us subul. Ini bentuk dari tipikal kebenaran. Ya, bahwa kebenaran itu bersumber hanya satu jalur. Jalurnya apa? Yaitu Quran dan hadis. Sumbernya Quran dan hadis. Mungkin masih ada pertanyaan, ya. Kadang di dalam orang yang menetapi Quran hadis itu berbeda-beda, ya. Terutama dalam cara beribadahnya berbeda-beda, sehingga ada madhab, ya. Ada madhab yang terkenal itu ada 4. Sebenarnya madhab itu banyak sekali. Cuman yang memang pondasi hujahnya itu luar biasa, ya. Bangunan dalil yang dibangun itu sangat kuat sehingga sampai sekarang banyak yang masih mengikuti dan mempelajari, sedangkan mazhab yang lain sudah masuk di dalamnya. Meskipun sebenarnya banyak sekali kalau kita bicara mazhab. Kenapa masih ada mazhab? Berarti itu berbeda-beda. Jawabannya itu tidak berbeda. Karena itu dalam koridor dalil Quran dan hadis, dan di situ ada peluang-peluang untuk ijtihad. Itu nggak masalah. Ya, mungkin cara sholatnya ada yang memakai hadis yang paling sahih, ada yang mungkin derajatnya di bawahnya. Itu masih ada dalil. Yang penting tidak masuk ke bid'ah. Kalau sudah masuk ke bid'ah pasti berbeda. Tidak hanya masalah ibadah. Maka kalau kita lihat jalur kebenaran dalam 5 poin, ya, itu pasti akan sama. Yaitu masalah akidahnya, ibadahnya, kemudian muamalahnya, akhlaknya dan adabnya itu pasti sama. Sumbernya yaitu dari dalil Quran dan hadis. Tapi kalau tidak, pasti akan memasukkan dasar dalil dari luar Quran dan hadis. Terutama yaitu akan menggunakan akal. Dan akal itu akan disetir oleh kepentingan. Makanya kalau ada dalil kok nggak sesuai dengan kepentingannya, maka akal akan berbicara bagaimana dalil ini diakali. Sehingga ada dalil Quran hadis yang jelas-jelas sahih ditaskeh dulu. Ada pentaskehan. Ini kira-kira semakin menguatkan apa meresahkan? Semua aliran seperti itu. Sampai orang yang kebatinan saja, yang tidak mau sholat, itu juga bagaimana dia tidak sholat, ada dalilnya. Dalilnya juga ayat. Aqimis sholah li dzikri. Ya, tegakkan sholat supaya engkau zikir kepadaku. Berarti kalau sudah zikir, nggak sholat, nggak apa-apa. Karena tujuannya sholat supaya zikir, supaya ingat. Lah kalau ingat terus, zikir terus, ya berarti derajatnya lebih tinggi daripada orang yang sholat. Kalau sholat kan cuma 5 waktu. Nah seperti ini, ya berarti pasti akan berbeda-beda. Kalau sudah akal berbicara, ya itu jalurnya nggak akan satu itu. Ya. Kalau kita mengikuti agama, mengikuti akal, ya pasti akan berbeda-beda. Ya, ada yang senang dengan tokoh ini, ada yang itu, ada yang sana, beda. Ya, tidak akan bisa bersama, duduk bareng nggak akan bisa. Maka di sini jelas bahwa karakter kebenaran, ciri kebenaran itu kalau memang satu, semua bersumber dari Quran dan hadis. Sehingga Nabi sendiri menyampaikan perpecahan Islam itu, ya ada 73 wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Lah jamaah ini yang perlu difahami, ya. Masing-masing orang mengklaim dirinya jamaah, ya jamaah kita ini wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah, ya kita ini. Padahal Nabi sudah memberi definisi yang jelas. Ma'ana alaihi wa ashabi, kembali kepada Quran dan hadis. Bukan masalah nama, bukan masalah kelompok, komunitas, lembaga, bukan. Bahkan kalaupun toh satu orang tapi netepi Quran hadis, itu juga disebut jamaah. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud mendefinisikan al-jamaah itu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Semua yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Karena kalau yang lain sudah tidak berdasarkan Quran hadis kan ya fa'tazil tilkal firaq. Nah, ini yang pertama. Jadi jelas bahwa kalau agama itu kok jalurnya banyak, ya, tidak hanya Quran dan hadis, masih memasukkan akal, ada kepentingan, ya, itu pasti ya ini ada kesesatan. Ya. Apalagi kalau kita lihat sejarah Bihul Firaq tadi itu, nah, itu
Semakin ke sini ya semakin berkembang. Torekot, namanya torekot ya pasti ya antara guru dan muridnya sudah berbeda. Ya, sudah berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan antara kebenaran dan kebatilan adalah hujjah kebenaran kuat dan tidak pernah goyah. Sedangkan hujjah kesesatan lemah dan berubah-ubah. Ya, Allah menyatakan kul falillahil hujjatul balighah. Ya, Allah menyatakan bahwa katakan wahai Muhammad bahwa bagi Allah mempunyai hujjah yang balighah. Hujjah balighah. Hujjah balighah itu al-balighah itu maknanya al-qati'ah. Hujjah yang membungkam. Hujjah yang istilahnya itu yang paten. Tidak akan terkalahkan. Jadi jelas bahwa kebenaran itu akan mempunyai hujjah yang kuat, ya, dan tidak pernah berubah, ya, di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun keadaannya. Nah, tetap menetapi kebenaran. Meskipun ya orang yang menetapi kebatilan itu menyatakan yang sama, tetap menetapi memerlukan bersungguh, ya kan? Tapi kalau yang ditetapi dibersungguh dan perlukan batil ya batil. Kadang-kadang nasihatnya kan dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Ternyata subhatnya yang nggak berubah, bukan kebenarannya. Maka di sini bahwa Allah mempunyai hujah yang balighah. Balighah itu yang balik itu aslinya kan balik yang betul-betul puncak. Ya, puncak. Kalau ahli ilmu mendefinisikan yang disebut al-hujjah balighah, yang pertama adalah al-bayyinah, yang sangat jelas, yang gamblang. Nanti juga poin berikutnya ada penjelasan bahwa ilmu itu mudah dipahami, kebenaran mudah dipahami, gamblang. Ya. Karena sesuatu yang jelas itu berarti ya yang paten. Ya, kalau nggak jelas, ya nggak sulit dipahami juga. Kemudian yang kedua yang disebut balighah itu adalah yaitu al-wadhihah. Al-wadhihah itu ya istilahnya itu enggak tersembunyi. Ya, bisa diketahui. Hujahnya itu bisa gampang dicari. Ya, karena jelas. Makanya yang disebut al-wadhihah ini mengandung 3 unsur, yaitu ilmunya jelas, ya, kekuatan nilai-nilai hujjahnya, hujjah itu argumentasinya kuat, dan yang ketiga adalah materinya itu menyeluruh. Jadi ilmunya ada, kemudian cara kekuatan hujahnya itu juga kuat, materinya juga menyeluruh. Dan itu adalah Al-Quran, tibyanan likulli syai'. Makanya di dalam Al-Quran banyak ya istilahnya apa? Kayak mujadalah, yaitu orang kafir berkata, kemudian Allah membantah dengan ayat.